Saudara Ayuningsi. Selamat Silakan. siang. Iya, mohon buka kamera ya, Mbak Ayu yang cantik dan baik hati. Om mau tanya aja Om, Arom apa kabar Om? Hah? Arom apa kabar? Arom udah hilang, sudah hilang dari peredaran. Malu kali dia. Kok Om nggak cek KTP-nya pas dia syahadat? Dia ngaku pendeta karena di Islam itu nggak mungkin ada orang ngaku Kristen, apalagi ngaku pendeta. Tapi ternyata setelah kita selidiki, oh dia murtadin, dia pacaran sama wewe, terus dia murtadin. Nah di dalam perjalanan murtadinnya itu dia masih ada iman Islam, masih ragu dia. Dia ingin menjatuhkan kami para apologet Islam dengan mempertahankan kepercayaan barunya. Tapi Ada yang setelah bilang debat itu mualaf settingan Bang Zuma demi dapat dana mualaf. Gimana tuh Bang? dana mualaf dari mana? Dari Hong Kong. Emang ada dana mualaf? Dari penggemar, dari ya penonton. Ya. Kalau ada dana dari penggemar masuk ke dalam yayasan untuk mualaf Arom, ya untuk Arom bukan untuk saya. Kok jadi emang saya mualaf? Iya, tapi kan dana mualaf Zuma juga kan kedapatan, kecipratan gitu. Saya tahun ini dari uang pribadi saya, dari hasil usaha saya menyerahkan kepada apologet Islam Indonesia sebesar 62 juta uang pribadi untuk kubagi-bagikan THR dengan manajemen API. Tanya orang-orang API. Masa saya yang dikasih? Lagi pula dia udah pernah syahadat di masjid. Kenapa kamu syahadatkan lagi? Oh ternyata itu bohong. Dia sudah akui ternyata dia nggak pernah syahadat. Bohong. Nah, kami ini umat Islam itu selalu mengedepankan positive thinking. Ketika ada seorang non Muslim debat dengan kami, lalu dia menyatakan kalah, dia kemudian mengakui kesalahannya, kelemahannya, itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Dan kami percaya apa yang diucapkan itu adalah benar. Tapi ternyata hanya beberapa bulan masuk ke tempatnya ceweknya ibadah, dia sudah jadi pendusta. Dia katakan mantan pendeta, dia katakan dia S2 teologi bla 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 bla. Ya kami percaya aja. Iya, artinya dia kan iya menipu kalian juga. Kenapa segampang itu kalian percaya? Iya, itulah pekerjaan pengikut Paulus. Kan aku jerat engkau dengan tipu daya. Kenapa Paulus yang disalahkan? Dia kan Muslim. Dia kan kata siapa? Dia sudah murtad. Makanya belajar dulu. Dia sudah murtad, dia sudah ke gereja, dia sudah punya calon, sedikit lagi nikah, dan bahkan dia cari uang untuk menikah melalui cara berdebat dengan kami. Dia cari dukungan dari non Muslim, tapi ternyata dia nggak dapat simpatik. Begitu berdebat, benar-benar berdebat, tak ada settingan, ternyata dia kalah. Akhirnya dia menyatakan kembali ke Islam. Nah, setelah dinonton oleh pimpinan dia di kantor, loh kok ini ngaku Islam padahal KTP-nya di Komadonditan kok beda kesaksiannya. Ya itu dia makanya ketika pimpinannya melihat KTP yang dia gunakan melamar Islam, diteleponlah tim kami, Pak Arom itu Muslim loh, ini KTP-nya adalah Muslim. Dipanggil, apa pengakuannya? Saya KTP-nya Muslim, tapi saya sudah murtad. Sebelum dia mau kamu syahadatkan dia, kenapa kamu nggak interogasi dia? Kenapa kamu gampang Itulah terpercaya? ku bilang tadi, saudari. Itulah ku bilang tadi bahwa kami umat Islam itu positive thinking, tidak negative thinking. Setelah dia mengatakan dirinya S2 teologi, dia katakan dirinya pendeta, gajinya sekian besar dan bla bla bla. Apalagi dia tampil berdebat offline di Jakarta melawan Muslim, ya kami semakin yakin, oh ternyata dia kok kafir. Nah, ketahuannya itu setelah orang di kantornya hubungi tim kami, Pak Arom itu KTP-nya Islam. Kami panggillah dia. Kau Islam rupanya? Tidak Pak, KTP ku belum ganti. Saya sebenarnya ini Kristen, saya sudah murtad. Apa buktinya? Ini chatnya pacar saya dengan calon mertua. Iya, maksud saya sebelum kau syahadatkan dia, kenapa kau nggak Kenapa kau yang ngatur kami? Kenapa kau ngatur kami?
Kenapa kau nggak kritis kalau dia bukan Ya enggak, Kristen? kenapa kau yang ngatur kami? Cukup, harusnya kau sadar. Ternyata Artinya kau begitu. gampang dibodohi. Ya silakan aja. Yang harusnya kau permasalahkan kenapa orang Kristen membodohi, bukan yang dibodohi yang kau permasalahkan. Dia belum ada dibaptis, jadi dia belum Kristen. Harusnya kau itu berpikir kenapa orang Islam begitu terkontaminasi dengan cewek Kristen, kenapa jadi pendusta. Harusnya itu yang kau pikirkan. Kenapa agamamu ketika orang masuk ke dalamnya orang itu jadi pembohong. Ternyata Paulus yang memberikan teladan seperti itu, bohong dalam segala hal. Gitu. Bilang aja kau udah malu. Oh, Nggak usah fitnah. apa yang harus aku malukan? Ayo, saya yang kena tipu oleh orang oknum Kristen kok saya yang malu. Kau Ya, yang karena tidak punya malu. Harusnya kau yang karena kau malu. Harusnya kau malu. Harusnya kau malu. Ada orang kafir ngaku-ngaku pendeta. Orang kafir ngaku-ngaku pendeta. Terus kita berdebat sama dia. Kalah dia. Kembali ke Islam. Kau yang harus malu, bukan saya. Apa sebabnya saya harus malu? Seorang murtadin berdebat dengan saya. Murtadinnya bukan murtadin biasa. Murtadin yang mengaku S2 teologi. Bayangkan. Berdebat denganku. KO dia. Kembali mu'alaf. Ya saya menang. Kalian yang kalah. Oh, aku pula yang harus malu. Kalian yang harusnya malu, gitu loh. Kalian harus malu. Persiapkan kader-kader kalian dengan baik. Jangan dengan tipu-tipu daya, gitu. Jangan mengikuti cara Paulus. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jangan. Begitu saudari. Ya kita layani karena saya tahu dia adalah wanita yang sakit hati. Dia adalah oten yang tersakiti. Iya, Bagaimana? saya tertarik untuk cari tahu ini tema di atas ini Yesus Siap. adil ya. Iya. Soalnya saya ini kalau untuk Alkitab ya, Iya. saya belum mengerti gitu karena nggak pernah baca juga. Jadi Oke. saya ingin dengar aja dari abang lah. Siap, siap. Ya, jadi kalau saya melihat ya di dalam Yohanes 12. Di Yohanes 12 itu kalau kita mulai dari data 4-4-nya, di situ Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa percaya kepadaku, itu mereka bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Dia yang mengutus aku. Lalu di data nomor 46-nya dikatakan bahwa aku telah datang ke dunia sebagai terang. Jadi Yesus turun ke bumi sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepada aku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang, aku sebagai terang ini turun ke bumi, dan jika seorang mendengarkan perkataanku, dia katakan, Yesus mengatakan, tetapi tidak melakukannya. Jadi dia mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi barang siapa yang menolak perkataanku, kata Yesus, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Nah, lalu dikatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku tidak mengatakan sesuai dengan diriku, tetapi aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Artinya, Yesus itu akan menjadi hakim, dan penghakiman yang Yesus lakukan adalah sesuai dengan perintah Tuhannya. Apa yang pernah Yesus katakan kepada kaumnya Bani Israel, itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman.
Jadi bukan perkataan-perkataan Paulus, perkataan Lukas, perkataan Matius yang akan menjadi hakim menyelamatkan manusia. Tetapi perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, datanglah Kristen, datanglah Islam. Ketika orang Kristen mengatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus, misalnya menyembah Yesus, itu sudah bertentangan dengan firman. Makan babi bertentangan, tidak bersunat, ibadah minggu dan seterusnya, itu sudah bertentangan dengan firman yang Yesus katakan ketika Yesus datang ke atas bumi kepada kaumnya Bani Israel. Artinya bahwa ya sebagai hakim dia akan menolak Kristen karena dia tidak pernah menyampaikan firman terkait dengan kekristenan, baik konsep ketuhanan kekristenan, baik konsep kitab sucinya, hari ibadahnya, makanannya, pola keagamaannya. Yesus tidak pernah berfirman tentang itu semua. Maka pantaslah di dalam Matius 7, 22-23 Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu, Yesus? Maka aku Yesus pada saat itu berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh, ternyata memang Yesus hanya berlandaskan kepada perkataan yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kalangan Bani Israel saja. Begitu, Bang. Apa yang harus diikuti dari ajaran Yesus sebenarnya ini, Bang? Baik. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Di situ Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 27 dia katakan gini, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, artinya firmanku, dan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, pengikutku ke sinagoge. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sujud dalam ibadah, pengikutku sujud dalam ibadah. Ketika aku ibadahnya hari Sabtu, ya ibadahnya hari Sabtu, pengikutku tidak bisa berubah. Karena dia mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu jelas. Nah, di data nomor 21-nya dikatakan bahwa barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, merekalah yang mengasihi aku. Nah, kami melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Kristen tidak sesuai dengan pekerjaan Yesus, tidak sesuai dengan perkataan Yesus, tidak sesuai dengan contoh tauladan yang Yesus praktekkan pada saat dia datang. Sementara perkataannya lah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Ketika umat Islam datang di akhir zaman bertemu Yesus, umat Islam ditanya, Bang Suma, kenapa kau tidak menuhankan aku? Kenapa kau hanya mendudukkan aku sebagai rasul? Saya menjawab, kan perkataanmu yang harus menjadi landasan pijakan penghakiman. Yohanes 17 nomor 3, sampaian mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa Elohim satu-satunya Tuhan dan mengenal engkau yang diutus. Ya, itu iman saya. Akhirnya Yesus mengatakan apa? Kamu sudah benar, kamu sudah lurus. Sebaliknya orang Kristen dipanggil, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Kenapa kau menyetarakan aku dengan Elohim? Sementara aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku mengajarkan nyembah Elohim saja dan ikuti saya sebagai rasul. Kenapa Anda tidak ikuti? Saya ibadah apa, Anda ibadah apa? Nah, inilah makanya, ya silakan. Ya, maaf ya. Ini hanya bertanya ini Bapak Elohim ini siapa, Bang? Apakah Yahweh atau Allah SWT, Bang? Ya, baik. Karena saya yang ditanya, rujuk. Ya, gimana? Ada perbedaan juga kan, Bang? Oke, baik. Jadi kami beriman kepada para nabi
Di dalam Al-Quran kami dikatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami menyembah kepada sembahan para nabi yang tadi. Di dalam kitabnya Yahudi juga, di situ ada perjanjian kekal Tuhannya Yahudi. Di Kejadian 17 nomor 14, nomor 6, nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau wahai Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunanmu, sebagai perjanjian turun-temurun, perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Jadi apa yang disembah oleh keturunan Nabi Abraham, baik dari Ismail maupun dari Ishak, itu adalah Tuhan yang sama. Mereka mengenalnya dengan gelar-gelar yang berbeda, karena satu menggunakan bahasa Ibrani, satu menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi sembahan kami dalam hal ini, sembahan para nabi ya sama. Gak ada bedanya. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, Yesaya 5 nomor 16, yang kami singkat dengan SWT atau Subhanahu wa ta'ala. Dia sang hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Yesus mengarahkan menyembah kepada yang maha suci. Nah, sedangkan orang Kristen justru menyembah kepada Yesus. Sebagai hakim, jelas Yesus tahu apa yang harus dilakukan pada zaman itu. Begitu, Bang. Jadi ini dengan adanya di dalam Alkitab yang saya pernah baca, Tuhan menyebutkan namanya Yahweh, Bang. Bukan Allah SWT. Itu gimana itu, Bang? Yahweh itu tidak ada Yahweh. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Yang mempopulerkan sebutan Yahweh itu adalah sekte baru. Orang-orang Kristen yang membuat sekte baru yang bernama Mesianik. Yahweh itu adalah dewa Romawi, Mesir kuno. Yahweh itu adalah dewa Mesir kuno yang bukan laki dan bukan perempuan, tapi dia berada di tengah-tengah. Sedangkan mereka orang-orang Mesianik merujuk kepada Yehova, Yod-Heh-Vav-Heh, yang orang Yahudi sebutkan Hashem atau Adonai. Nah, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah gelar kepada dia yang sudah ada dan akan tetap ada, atau yang kekal atau qadim. Itu gelar Tuhan. Gelar Tuhan yang maha kekal. Dialah Tuhan yang maha kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu kami mengenalnya dengan sebutan Allah. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Kami mengenal itu. Kami mengenal ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Yakub, ilah Ishak. Itu yang kami kenal. Begitu, Bung. Ada lagi? Oke ya, Bang. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Bung, sama-sama. Makasih. Oke, Saudara Sinosio, semangat siang. Silakan buka kameranya. Sebentar, Bang Juma ya.